Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Fadilatul mukarramun, as-saimin was-saimat, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, kita masih dapat diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dan bersilaturahim di dalam rangkaian ta'lim yang hari ini kita berada di Ramadan hari yang ke Alhamdulillah. Ini kalau awal-awal selalu mantap jawabannya. Mudah-mudahan sampai akhir juga akan selalu mantap Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini pengen mulai Ramadan, kadang-kadang suka beda. Kalau beda, kadang-kadang yang ambil Ramadan yang duluan apa yang belakangan? Ngambil yang lebih awal atau yang agak belakangan? Ya, kalau bisa ambil belakangan. Tapi kalau giliran selesai, duluan apa belakangan? Ini kita kadang-kadang manusia pengennya suka mendapatkan yang kemudahan-kemudahan demikian. Namun ala kulli hal kita bisa melihat di berbagai penjuru belahan dunia, alhamdulillah hampir bisa kita katakan Ramadan itu serempak. Walaupun kalau di Indonesia mungkin sudah lebih dulu memulainya dibandingkan kita karena selisih beberapa jam di belakang daripada waktu yang ada di Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Termasuk sore hari ini kita bertemu kembali, bersyukur nggak Bapak Ibu? Bersyukur. Bahkan insya Allah hari ini kita akan membahas tema Successful Life with Quran. Namun sebelum kita masuk ke sana, ada sebuah ungkapan yang menarik dari seorang da'i dari US ya. Bahkan kalau kita sempat ketemu satu waktu nanti dengan beliau, Dr. Nouman Ali Khan, maka beliau pernah katakan, if we were truly people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah, maka kita tidak akan pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi untuk komplain. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Episode Allah selalu baik. Kalaupun hari ini manusia ternyata belum mendapatkan satu kebaikan dari episode yang Allah hadirkan di dalam hidupnya, boleh jadi bukan karena Allah tidak memberikan kebaikan itu bagi kita. Hanya saja jangan-jangan kita belum menemukan episode kebaikan di balik itu semua. Termasuk kita hari ini insya Allah kita sebenarnya sudah memberikan semangat. Ayo Bapak Ibu, kita datang dari jam 6. Tapi alhamdulillah, walaupun hari ini hari libur, mulainya jam 7 juga ya. Alhamdulillah, bahkan Ustadz tadi termasuk datang agak awal bareng Pak Dodi, sudah ditemani seharian ini sampai ke Staples Center dan beberapa library yang kita ingin kunjungi ternyata tutup. Jadi ala kulli hal nyampe di konsulat ini sudah dari jam 4:30. Jadi alhamdulillah menunggu Bapak Ibu. Nah, setengah enam tadi ya, 5:30. Tapi ternyata ya alhamdulillah kita bisa baru mulai jam 7. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya alhamdulillah hari ini kita masih tetap bisa ta'lim. Dan apalagi kita bisa melihat bahwa waktu untuk semakin berbuka puasa semakin mendekat kepada kita. Namun satu hal yang insya Allah juga kita syukuri adalah bahwa ketika kita hadir di majelis ilmu ini, bagaimana kemudian Nabi SAW menyebutkan yang artinya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah, "Ma min kharajin kharaja min baitihi fi talabil ilm." Tidaklah seseorang pun yang keluar dari rumahnya di dalam rangka menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikah, kecuali malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya ijnahataha ridan bima yasna, untuk orang tersebut karena apa? Ridha terhadap apa-apa yang orang itu perbuat. Jadi Masya Allah, kita hadir di majelis ilmu, kita niat berangkat dari tempat tinggal kita, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam majelis ini, maka malaikat berebut
Agar apa? Menghamparkan sayapnya diduduki oleh hamba-hamba Allah tersebut. Oleh karenanya, cuman masalahnya kalau kita datang ke majelis ilmu, saya suka sering ulang-ulang ini, sering ulang-ulang. Lebih sering yang hadir di majelis ilmu itu buru-buru datang ke depan atau nyari pojokan. Ya, ini nggak apa-apa. Saya udah berapa kali, besok sampai ke 6 kali. Kalau masih sering yang ada di belakang, insya Allah ya, mudah-mudahan ingat sama al-kafakir begitu. Karena apa? Karena salafun salih menyebutkan, Imam Muslim dalam sahihnya membawa sebuah athar dari Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmi birahatil jism. Alhamdulillah udah mulai maju nih ya. Alhamdulillah, semoga yang maju ini Allah tambahin rezekinya, ya kan? Allah tambahkan ya, putra-putrinya insyaallah ya. Ya, sampai di sini aja, ntar ditambahkan yang lain ibu-ibunya marah ya kan. La yustata'ul ilmi birahatil jism. Tidaklah didapatkan ilmu itu dengan jasad yang santai. Makanya kalau Bapak Ibu rahimakumullah datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjidun Nabawi, itu kalau halaqah-halaqah ilmiah, kajian-kajian ilmu, mereka mendekat semua ke syekhnya itu. Bahkan mereka berebut kalau bisa paling dekat sama syekhnya yang mengajarkan ilmu. Yang ada di belakang itu biasanya panitia doang. Ya, kalau kita alhamdulillah kan di belakang itu panitia, alhamdulillah sudah ada sayur asam, ya kan? Insya Allah menunya luar biasa sore ini. Godaan ada di belakang itu hikmahnya udah tahu menunya duluan, ya kan? Jadi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pun nanti besok kita akan sampaikan ada 6 syarat bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sebuah thalabul ilm. Salah satunya adalah kesungguhan. Dan insya Allah saya lihat di sini alhamdulillah ada Bapak Ibu yang sudah konsisten dan istiqomah untuk berada di saf di depan. Bahkan jangan-jangan malaikat udah naro, ya kan? Ini si Ibu Fulanah, ini Bapak Fulan sudah ada di sini. Ya kan? Karena apa? Insya Allah ini akan jadi syahadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita kemudian tiap hari ngaji, tapi kalau tidak melahirkan amal, itu juga adalah hal yang perlu kita sempurnakan. Karena buah ilmu adalah amal. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan seperti harta simpanan yang tidak diinfakkan darinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita punya ilmu nih, tapi kalau nggak diamalin, ibarat punya banyak deposit in our bank, tapi kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah. Dan ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kewajiban zakat, ada sebuah ayat yang menegaskan bahwa harta itu nanti akan menjadi salah satu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah, ini menarik ya, menarik kisah mengenai Abdurrahman bin Auf. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu. Ada yang kenal siapa Abdurrahman bin Auf? Ya, sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi. Dan Abdurrahman bin Auf ini terkenal bagaimana beliau ini adalah sahabat Nabi yang miliuner, kalau bahasa kita, jutawan, yang kaya di antara sebagian sahabat-sahabat yang lain. Bahkan salah satu kelebihan Abdurrahman bin Auf, maka kalau beliau mengangkat sebuah batu atas izin Allah, di bawahnya ada emas. Ini kurang kaya bagaimana? Nah kalau saya cerita ini, saya ingat sama anak saya yang keempat. Ya kalau beliau bilang, Bi, tolong Bi cerita tentang kurma busuk ya. Karena nanti ada kaitannya Abdurrahman bin Auf dengan kurma busuk. Dan dia biasanya, karena dia anak keempat ini baru TKA, biasanya dia akan share sama teman-temannya pas lagi ngobrol gitu. Dan alhamdulillah hari ini, hari ketiga beliau sudah bisa untuk 1 hari berpuasa. Hari pertama ya beliau sampai jam 12, sahur lagi ya. Terus hari kedua sampai jam 2. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sampai yang full ya. Dan ini juga mudah-mudahan doa Bapak Ibu semua, karena doa orang musafir itu insya Allah mustajabah ya. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu. Jadi cerita tentang Abdurrahman bin Auf ini menarik. Kenapa? Karena kaitan dengan harta ya. Satu saat Abdurrahman bin Auf datang bertemu dengan Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Ummul Mukminin mengatakan, "Ya Abdurrahman, sungguh engkau, kata Nabi, kata suamiku, engkau akan masuk surga tapi dalam keadaan merangkak." Kenapa? Abdurrahman bin Auf paham maksudnya merangkak itu karena Abdurrahman bin Auf ini waktu datang ke Madinah bawa kafilah dagang dengan segala perlengkapannya yang luar biasa.
Dan dikhawatirkan dia bisa masuk surga, tapi belakangan. Kenapa? Hisab terhadap hartanya itu boleh jadi panjang. Maka begitu beliau mendengar hal demikian, kebetulan di Madinah pada saat itu terjadi musim kemarau. Sebuah musim yang kemudian ternyata para pekebun kurma itu tidak berhasil mendapatkan hasil yang baik, sehingga kurma mereka busuk. Nah, begitu kurma mereka busuk, dijual, dihargakannya juga pasti di bawah harga pasar. Ya misalkan, ya kalau kita kurmanya apa? Majedul ya. Majedul itu busuk, yang tadinya harusnya harga satu kotak itu katakanlah $20 misalkan, atau $100, tapi kemudian dijualnya cuma $10. Kira-kira untung atau rugi? Rugi. Nah, begitu mendengar kondisi itu, Abdurrahman bin Auf pada saat itu juga mengatakan, wahai kaum muslimin, semua kurma yang busuk saya beli dengan harga sebagaimana kurma yang baik. Kira-kira ini namanya beli untung apa beli rugi? Beli untung apa beli rugi? Beli rugi. Ya. Ya kan yang untung kaum muslimin dibeli itu. Namun biiznillah, walaupun Abdurrahman bin Auf punya niat begitu, ternyata ada raja di kerajaan sebelah yang dia sakit. Dan ketika dia sakit, Raja Kisra ini, dia cuma bisa diobatin sama kurma busuk. Makanya kemudian para ajudannya kemudian datengin Jazirah Arab seraya mengatakan, siapa yang memiliki kurma busuk akan dibayari 10 kali lipat daripada harga yang terbaik. Kalau begitu kira-kira ini menangnya menang dikit, menang banyak. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau bicara tentang harta, dibelanjakan di jalan Allah nggak bakal rugi. Nggak pernah ada ceritanya orang gara-gara banyak infak, banyak sedekah jatuh miskin, enggak. Justru semakin rajin infak, semakin rajin sedekah, semakin banyak berwakaf dan berzakat, Allah makmurkan hartanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaitan dengan ilmu. Makanya engkau tidaklah, Abu Darda radhiyallahu anhu ini mengatakan, engkau tidaklah menjadi seorang yang berilmu sehingga engkau mengamalkan ilmumu. Masya Allah, ini kisah Abu Darda juga menarik. Kira-kira mau dengar apa enggak nih? Sekarang kalau saya tanya, ya, kira-kira ibu-ibu di sini pengennya punya karakter kayak Ummu Darda. Jadi Abu Darda ini punya istri namanya Ummu Darda atau Ummu Salamah. Kira-kira ibu-ibu pengennya yang mana? Ummu Salamah, luar biasa. Bapak-bapaknya? Sama apanya nih? Wah, jangan-jangan Pak Haji Sis nih udah tahu ceritanya ini. Jadi ternyata ini ceritanya Abu Salamah dan Abu Darda, mereka berwasiat kepada istrinya masing-masing. Nah, jadi cerita tentang Abu Salamah ini, beliau mengatakan, wahai istriku, andaikan aku wafat lebih dulu daripadamu, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi dengan orang laki-laki yang lebih baik dariku. Syaratnya itu. Jadi sampai di sini mau dilanjut apa enggak nih? Sementara Abu Darda, nah ini cerita Abu Darda juga punya romantisme dengan Salman Al-Farisi. Nanti episodenya besok. Kalau datang lebih dulu, insya Allah kita akan sampaikan cerita ini, ya kan? Abu Darda bilang begini, wahai istriku, sekiranya aku wafat lebih dulu daripadamu, maka aku ingin engkau menjadi bidadariku di dunia dan juga menjadi bidadariku di akhirat. Jadi kalau udah begini Bu, kira-kira tetap Ummu Salamah atau Ummu Darda? Pak, kira-kira yang mana? Karena ternyata dua-duanya baik. Ummu Salamah akhirnya menikah dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih bapak-bapak, kalau wasiat yang benar, ya kan?
Begitu juga Abu Darda, walaupun saat itu banyak yang ingin datang menikahi daripada, mohon maaf, kondisi jandanya Ummu Darda, tapi kemudian beliau mengatakan, suamiku telah meminangku di dunia sekaligus di akhirat. Nah, jadi ini ada kisah Abu Darda, lain waktu kita akan bahas ya. Nah, jadi ala kulli hal, insya Allah nanti di hari terakhir kita akan bahas tentang fikih keluarga ya. Karena kita ada di sini sampai tanggal 31, besok kita masih bahas tentang esensi takwa. Ya, hari ini kita bahas tentang Quran. Nah, jadi kembali, bagaimana buah daripada ilmu adalah terbentuk dari amal. Dan dalam satu hadis qudsi, bahkan Allah memberikan motivasi kepada kita. Ya banu Adam, tafarra' li'ibadati. Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Amla sadraka ghina, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, dan akan menutupi kefakiranmu. Menarik ya. Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuh hati kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi dada kalian dengan kecukupan dan ditutupi kefakiran kalian. Akan tetapi wa in lam taf'al, akan tetapi jika engkau tidak melakukannya, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, walam asudda faqrak, dan tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi seorang hamba Allah, kalau mereka ini menghadirkan dirinya untuk Allah, Allah yang beresin segala urusannya. Bahasa Al-Qur'annya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Apalagi hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Harusnya kita greedy terhadap waktu. Salah satunya kita tidak ingin waktu kita berlalu begitu saja, kecuali dengan amal-amal yang penuh makna. Dan di antara sekian banyak selain daripada amal puasa, maka kita ingin Ramadan ini juga amal Quran kita meningkat. Setuju atau tidak? Saya kalau tanyakan setuju, kira-kira berkenan jawab sepakat Bapak Ibu? Kalau ditanya sepakat, siap jawab setuju? Setuju? Ya, sepakat ya kan. Ini tes konsentrasi ya. Sebenarnya kan mungkin Ustadz kalau boleh pilihannya begitu, setuju azan maghrib langsungnya Ustadz ya. Saya kalau tanya setuju jawab sepakat, tanya sepakat jawab setuju. Siap? Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sepakat? Luar biasa. Nah, ayatnya ini. Ya, bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini adalah dalil bagaimana ternyata Allah menegaskan Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran, yang kemudian menjadi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas daripada petunjuk tersebut sekaligus sebagai pembeda. Artinya, di antara yang menjadi pembeda kualitas seorang hamba Allah yang berRamadan dengan sungguh-sungguh, salah satunya adalah Al-Quran. Bagaimana kedekatan dia dengan Quran, bagaimana dia keintimannya terhadap Al-Quran, bagaimana dia dalam pengamalannya terhadap Al-Quran, bagaimana dia dakwahnya dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, tidak diperkenankan oleh Nabi SAW kita punya yang namanya penyakit hati bernama hasad, dengki. Apa itu hasad atau dengki? SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kan mudah menghafal. Ini SMS. Tapi ternyata ada dua hasad yang dibolehkan oleh Nabi.
Di satu sisi kita nggak boleh, tapi di sisi yang lain ada yang dibolehkan. Ya. Apa Bu? Ini surah Al-Baqarah ayat 185 sahih. Nah, ini yang dibolehkan. Karena kata Nabi SAW, hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali bagi dua perkara. Nah, ini jadi satu sisi kita nggak boleh hasad, nggak boleh senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tapi kata Nabi, boleh kita hasad kepada dua orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia baca setiap di waktu salat, baik di waktu malam dan di waktu siang, atau di dalam setiap keadaan. Sederhananya seperti itu. Seorang yang diberikan Al-Quran dan kemudian dia membacanya baik dalam keadaan siang maupun malam. Ini yang pertama. Jadi kita tidak dibolehkan melakukan hasad, bersikap hasad, kecuali pada dua hal. Yang pertama, hasad sama kalau lihat ada orang yang ternyata dia dikasih Quran sama Allah, kemudian dia deket sama Quran itu. Ngiri, bahasanya ngiri gitu ya. Ya, kok ibu udah bisa sih khatam 1 kali, saya kayaknya baru 1 juz setengah juga belum, ya kan. Nah, itu kan iri yang positif. Ya, walaupun kadang-kadang ya sebenarnya jangan ngiri terus ya kan. Kadang-kadang harus nganan juga ya kan, biar seimbang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun atahullahu malan, yaitu seorang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkan baik di waktu malam maupun di waktu siang. Atau kama qala Nabi SAW, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita hari ini sekiranya dibolehkan punya sikap iri, sikap ya keinginan positif lah ya, maka irilah kepada orang yang pertama yang dia dekat dengan Quran, dan yang kedua dia gemar berbagi atau berinfak dan bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Kenapa? Karena kelak nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di waktu kehidupan di atas muka bumi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah Quran, karena kelak nanti di yaumil qiyamah dia akan datang dan memberikan syafaat kepada ahli Quran. Sehingga ketika ada seorang hamba diriwayatkan ketika bertemu dengan Allah dan dia ternyata katakanlah amalnya pas-pasan, maka pada saat itu Al-Quran datang menghadap Allah seraya mengatakan, ya Rabb, dia adalah hamba-Mu yang membacaku setiap siang dan malam, maka izinkan aku untuk membelanya dan menjadi penolongnya agar menjadi bagian daripada hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Nih pembelaan Quran. Makanya kenapa kita kan kalau baca Quran itu ada doanya kan. Setelahnya kalau kita anak-anak ya, setelah PAUD itu atau setelah Iqra atau setelah majlis ta'lim, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alam. Ya Allah, jadikanlah kami punya hujjah dengan Al-Quran. Biar Al-Quran itu berhujjah di hadapan Allah. Nah, cuma bagaimana kita mengharapkan Quran berhujjah kalau kita ternyata dalam kehidupan dunia jauh dengan Quran.
Nah, sore ini kita akan menitik beratkan kepada poin yang pertama ini. Karena Al-Quran adalah merupakan kunci kita mendapatkan kesuksesan di dalam hidup. Banyak orang pengen hidupnya sukses, betul nggak? Tapi sedikit orang yang tahu jalan bagaimana hidupnya bisa sukses. Hari ini, kemarin saya dibawa sama Pak Farhad main ke Hollywood. Di situ ada, nggak apa-apa kan, jadi biar tahu kalau di TV-TV kayaknya begitu ya. Pas dilihat, oh ternyata begitu ya kan. Di situ ada bintang itu ya, signature star. Ya, ada satu nama itu yang saya sering kali menyampaikan di dalam kelas-kelas pelatihan. Namanya Robin Williams. Beliau ini kan nominis untuk banyak penghargaan award. Ya. Bahkan kalau main film, sebagiannya box office. Dan beliau delivery tentang happiness, family, value of life. Artinya logikanya hidupnya bahagia dong. Hidupnya sukses dong. Tapi apa yang terjadi di dalam akhir kehidupannya? Dan ini kita belajar. Hari ini banyak orang, Dale Carnegie, ada Dale Carnegie itu, penulis buku yang bicara tentang kesuksesan, mati bunuh diri juga. Why? Karena mereka tidak menemukan what is really success is. Apa yang dimaksud dengan sukses sebenarnya? Nah, tapi kalau kita di dalam ajaran Islam, Allah sudah menyebutkan salah satunya di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kesuksesan atau kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Nah, ini pertanyaan retoris. Allah udah menstate, tapi di satu sisi yang lain ditanya, apakah kalian gak paham juga bahasanya? Makanya orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya cenderung bahagia atau cenderung nestapa, cenderung happy atau lebih banyak dukanya. Ya, makanya kita akan lihat di dalam Al-Quran, kita akan basis on Quran ya. Jadi kalau kita bilang apa sih ruginya kita jauh dari Quran? Masya Allah, setidaknya ada beberapa makro yang menjelaskan orang yang jauh dari Al-Quran bahayanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, surah 59 ayat 19. Surah apa itu? Al-Hasyr ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Nih yang pertama, bahaya orang jauh dari Quran, Allah akan jadikan dia lupa kepada diri mereka sendiri. Maka berapa banyak orang hari ini ingin membeli kebahagiaan, apapun mereka tempuh, seberapapun mahal harganya, tapi kalau mereka nggak tahu directionnya, mereka hanya akan mendapatkan kebahagiaan semu. Jadi oleh karena itu, ini yang pertama, Allah akan jadikan dia lupa. Sebagaimana dia melupakan Allah, Allah lupakan juga diri dia. Makanya orang yang jauh dari Quran, mohon maaf, kadang-kadang hidupnya nggak jelas arahnya. Ini mohon maaf ya. Tadi discuss, kalau di sini ada satu culture yang menarik. Ada beberapa citizen atau mungkin banyak ya, yang cenderung jalan-jalan di public services itu sambil bawa hewan peliharaan pet. Salah satunya adalah ya. Nah, Bapak paham itu Pak ya. Sampai di sini ada groomingnya, ada sekolahnya. Ya, hospital for pets. Hotelnya, wow, itu Bapak lebih paham ya kan. Kuburannya bahkan, Masya Allah, Subhanallah.
Bapak Ibu, kedudukan anjing di dalam Islam itu, kalaupun dibolehkan, hanya jatuhnya sebagai penjaga kebun, tidak sebagai hewan peliharaan. Tapi buat sebagian orang, dia bahagia kalau bisa memberikan itu. Padahal mana yang lebih utama, memberikan itu kepada binatang atau kepada manusia yang lebih membutuhkan. Nah, ini satu. Yang kedua, singkat saja karena kita 3 menit lagi masuk waktu berbuka. Jangan sampai Pak Sis nanti udah ketok beduknya, saya lagi nerangin gitu ya. Jadi biar kita closing bareng-bareng. Cukup pelajaran kemarin, belajar dari apa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36. Surah 43 ayat 36. Bapak Ibu boleh nanti dicek lagi ya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani yuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Surah 43 ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, yakni Al-Qur'an, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Artinya, kalau seorang itu jauh dari Al-Qur'an, kira-kira dia dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa? Siapa yang jadi teman karibnya? Kata siapa ini? Kata Allah. Makanya kalau Sayyidina Umar, Masya Allah, karena kedekatan beliau dengan Quran, kedekatan beliau dengan Nabi, komitmen beliau terhadap Islam, maka beliau itu punya satu kelebihan. Kalau dia jalan di satu jalan dan berpapasan dengan setan di jalan yang akan dilalui Umar, maka niscaya setan akan menghindar dari jalan yang akan dilalui Umar. Sekarang coba Umar ganti sama kita. Kita jalan di satu jalan, berpapasan dengan setan di jalan yang akan kita lalui, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira bakal menghindar atau saling merangkul kira-kira? Wa'iyadzubillah. Kalau yang menghindar berarti itu kebanyakan nonton film horor, ya kan? Tapi jangan-jangan setan kemudian merangkul. Bro, gimana kabarnya ya kan? Udah lama nih gak ketemu ya. Makanya orang yang jauh dari Quran, dia akan dibimbing oleh setan. Melihat segala sesuatunya indah, dia gak lihat itu halal haram. Yang penting dia happy. Padahal ukuran happy bukan semata-mata apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Nah, jadi insya Allah begitu juga. Happy sih kita ngaji ini kita lanjutin, betul apa enggak? Sebelum Pak Asis ngulang lagi, ya kan? Mukul beduk saya mendingan selesaiin sekarang, ya kan? Insya Allah saya hold sampai di sini dulu. Nanti kita habis Isya kita akan lanjutkan karena ini baru sampai urgensi dengan Al-Quran. Lalu bagaimana kita hidup bisa sukses dengan Al-Quran? Oleh karena itu sambil menunggu waktu beduk kita berdoa, karena waktu yang mustajabah bagi seorang hamba Allah adalah doanya as-saim hatta yuftira, yaitu seorang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, ya. Yuk kita sama-sama beristighfar, bersyahadat, dan kemudian meminta surga dan dijauhkan dari neraka Allah. Setelah itu Bapak Ibu silakan berdoa dengan sesuai hajatnya masing-masing. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan berdoa Bapak Ibu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa zurriyatina qurrata a'yun wa taqina.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.